Om Swastiastu, Om Awugenemastu. Ya, selamat berjumpa kembali para netizen kami dari YouTube Pesraman Sastra Kencana. Setelah ada beberapa video YouTube kami tayangkan di channel kami Pesraman Sastra Kencana, kemudian masuk beberapa pertanyaan secara persuasif ke nomor kami dan email kami. Jadi pada kesempatan ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan yang kami anggap cukup penting untuk kita pahami dan kita mengerti sebagai landasan untuk belajar Kanda 4 dan Dasaksara, di mana Kanda 4 dan Dasaksara adalah ajaran adiluhung, warisan budaya leluhur umat Hindu Bali khususnya. Yang pada kesempatan ini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara untuk belajar Kanda 4 dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan ketika kita ingin mempelajari Kanda 4, supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan pada diri. Karena apapun keyakinan kita, apapun ajaran kita, apapun yang kita pelajari, bagi umat Hindu Bali kita sudah punya barometer yang disebut dengan Rahayu, Rahajang, dan Jagadita, atau selamat, sejahtera, dan harmonis. Jadi 3 hal ini menjadi barometer bagi kita bila kita ingin mendalami spiritual. Kenapa begitu? Karena memasuki dunia spiritual berarti kita sedang membutakan mata kita, sedang menutup telinga kita, sedang menutup komunikasi kita. Karena ketika kita memasuki dunia spiritual, seluruh kekuatan yang ada di alam jagat raya ini sebagai ciptaan Tuhan, ada yang disebut dengan dewa, ada yang disebut dengan betara, ada yang disebut dengan roh. Ada 3 roh ya, roh halus, roh gaib, roh suci. Ada kemudian makhluk halus, makhluk gaib, makhluk suci. Kemudian ada lagi bayu, energi 5 unsur, bayu, geni, tejo, apah, pertiwi, atau angin, api, sinar, air, dan bumi. Ada energi panas, ya, putihnya api, disebut dengan Durga Petak, merahnya api, Durga Bang, kuningnya api, Durga Jenar, hitamnya api, Durga Ireng, dan warna-warni api, Durga Mancawarna. Itu semua energi. Ada lagi Sabto Durga, 7 lapisan panas yang datang dari dasar bumi yang melewati Sabta Petala. Kemudian ada lagi energi sinar ya, matahari, bulan, dan bintang. Ada energi Pancabayu, energi angin Batarbayu, energi panas Batrayamu, energi terang Sang Yang Licin, energi sejuk Sang Yang Taya, dan kesempurnaan energi Batarindra. Jadi Batara Bayu, Batara Yama, Sang Licin, Sang Yang Taya, dan Batara Indra menurut kajian Kanda 4 itu adalah energi. Energi inilah yang paling tinggi kualitasnya dalam berbagai proses. Dari seluruh yang ada, baik itu berbentuk energi, berbentuk roh, berbentuk makhluk, itu sangat sulit untuk bisa kita lihat dan hampir tak bisa dilihat. Dan bila banyak orang mengaku melihat ini, melihat itu belum dapat kita pastikan. Karena bisa saja itu sebuah ilusi, sebuah visualisasi, sebuah gambaran pikiran, sebuah imajinasi dalam diri. Jadi kebenaran dari apa yang kita lihat itu sangat jauh untuk bisa kita yakini. Pun begitu kita mendengar suara-suara, bisikan-bisikan, dan lain sebagainya, itu belum tentu bisa kita pertanggungjawabkan bahwa itu adalah bisikan, adalah
sebuah kebenaran. Apalagi untuk berkomunikasi. Jadi begitu kekuasaan Tuhan di dunia spiritual, gak bisa dilihat, gak bisa didengar, gak bisa diajak komunikasi. Dan karena itu kita membutuhkan kecerdasan tinggi, supaya kita tidak terjebak, tidak tersesat, tidak justru berbalik, menyerang diri sendiri, melumpuhkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri di saat kita ngaku berketuhanan. Karena fakta menyatakan banyak oknum setelah tekun belajar, setelah tekun sembahyang, rajin sembahyang, rajin beriadnya, tulus, ikhlas, jujur, sosial dalam pengabdian, sosial menolong orang. Tapi hasilnya justru terkesan minus, bahkan memprihatinkan. Tidak sedikit umat kita setelah belajar spiritual, kehidupannya, kualitas kehidupannya menjadi menurun. Sering sakit-sakitan, ada yang sakit fisik, ada yang sakit mental, moral, berubah menjadi angkuh, sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling sakti, merasa diri paling benar, pendapat orang lain sama sekali tak berlaku. Tak ada yang dibenarkan. Ada juga ya, sakit ekonomi, ya, dari kemiskinan, dari penurunan ekonomi, bahkan sampai jatuh miskin akhirnya. Dulu sebelum terjun ke spiritual, ekonominya mapan, usahanya pun berkembang. Dan begitu memasuki dunia spiritual karena tergiur dengan omongan-omongan orang-orang spiritual, maka masuklah dalam doktrinisasi spiritual, dalam intimidasi konsep. Dan begitu diikuti petunjuknya, ikut sembahyang ke sana ke sini, melakukan upacara-upacara, ikut sosial luar biasa. Kata-katanya ditata sedemikian rupa, justru semakin hari ekonominya semakin merosot, perusahaannya semakin bangkrut, bahkan akhirnya kembali ke titik nol. Ada apa dengan Tuhan? Ada apa dengan dewa-dewi yang kita yakini? Ada apa dengan betara-betari? Ada apa dengan malaikat? Ada apa dengan roh-roh leluhur kita? Kenapa di saat kita meningkatkan kualitas hidup lewat spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat spiritual, sosial kepada masyarakat lewat spiritual, tapi hasilnya kebalik dan terbalik, bahkan lungsek jauh ke bawah. Nah, inilah sulitnya belajar spiritual. Tak segampang teori-teori dan janji-janji para penekun dan pelaku spiritual. Tak semudah untaian kata-kata indah yang mempengaruhi telinga kita, lalu merubah mindset keyakinan kita bahwa Tuhan adalah penyelamat, bahwa Tuhan adalah pembuka jalan rezeki, bahwa Tuhan akan mengharmoniskan. Tapi faktanya apa? Kenapa tidak seperti teori-teori kebanyakan orang? Nah, disinilah kita kadang-kadang melupakan dan meninggalkan logika yang rasional. Kita tidak pernah melakukan kaji uji bukti dan evaluasi, tidak pernah melakukan analisa logika yang rasional di dalam mencerna, menangkap, meniru, mengikuti, mengutip, menyaldur, dan menjiplak. Sehingga apa? Konsep-konsep yang diberikan, teori-teori yang diberikan hanya sebatas teori. Inilah berbahayanya spiritual. Karena itulah kita perlu berhati-hati. Jadi, karena begitu sulitnya mempelajari dunia spiritual yang tak bisa dilihat, yang tak bisa diajak komunikasi, dan tak bisa didengar oleh telinga, waspadalah. Disitulah kenapa Tiang katakan, memasuki dunia spiritual bila tidak cerdas, berarti kita telah membutakan pikiran kita, membutakan telinga kita, membutakan ucapan kita, dan membutakan mata kita secara nyata. Dalam kebutaan itu, jika tidak punya kecerdasan, maka hasilnya
bukan baik, malah petaka. Jadi jika ingin memasuki dunia spiritual, link-linknya harus jelas, garis-garisnya harus jelas, konsep-konsepnya harus jelas, kaji uji buktinya harus ditemukan, analisa-analisanya harus dapat diterima dengan akal sehat. Dan realisasi dari sebuah spiritual ini adalah barometer agama kita, yaitu Rahayu, Rajang, dan Jagadita. Jika ternyata ini tidak tercapai, maka kembalikanlah kepada diri, introspeksi diri, mulat sarire, benahi kembali diri, dan temukan di mana letak kekurangan-kekurangan, di mana letak kesalahan-kesalahan, kenapa sampai terjadi seperti itu. Karena dalam berbagai kitab-kitab suci, berbagai lontar-lontar, tak ada menyebutkan memuja Tuhan menyebabkan kita sakit-sakitan, memuja Tuhan menyebabkan ekonomi merosot, memuja Tuhan menyebabkan kita konflik, memuja Tuhan menyebabkan kita kena cobaan, godaan, ujian, dan lain sebagainya. Justru Tuhan inilah membebaskan kita. Belajar berketuhanan yang baik dan benar itu akan membebaskan kita dari berbagai konflik hidup. Agar tubuh menjadi lebih sehat, agar semoga jalan hidup menjadi lebih terbuka, pikiran lebih cerdas, dan harmonisasi terjadi pada diri. Ini kan sangat-sangat bertentangan dengan konsep kita, dengan barometer spiritual kita, Rahayu, Rajang, dan Jagadita, dari apa yang kita temukan dan kita dapatkan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi karena itu waspada dan hati-hati mengikuti langkah-langkah spiritual yang tak bisa teranalisa secara logis dan rasional, dan tidak ada proses kaji, uji bukti, dan evaluasinya. Evaluasi seperti apa sih yang kita butuhkan? Evaluasi terjadi pada diri. Apakah setelah belajar spiritual, jasmanimu lebih sehat, jalan hidupmu lebih terbuka, jiwamu lebih cerah dan cerdas, logikamu lebih muncul, harmonisasi diri terjadi. Jika itu terjadi, barulah dikatakan spiritual itu mencapai pada titik kebenarannya. Nah, karena itu kita perlu memahami konsep-konsep kebenaran. Jika manusia memiliki konsep kebenaran relatif, sedangkan Tuhan memiliki konsep kebenaran absolut. Dari kebenaran relatif ini akan menimbulkan berbagai persepsi dan batasan-batasan yang sangat terbatas. Karena manusia sangat sulit memahami dan mengerti serta melaksanakan sebuah kebenaran itu. Jadi karena itu, apapun kebenaran yang kita miliki, hendaklah bisa mendekati kebenaran absolut kuasa Tuhan. Lalu bagaimana mengkaji sebuah kebenaran itu? Bahwa mendekati kebenaran kuasa Tuhan. Kebenaran itu baru dikatakan memiliki kualitas yang tinggi apabila barometer hidup itu tercapai. Di kesehatan jasmani dan rohanimu, di situ ada kuasa Tuhan dan tangan Tuhan. Bersyukurlah. Di kelancaran hidupmu, di perubahan ekonomimu, merubah kesejahteraanmu, hingga bisa melakukan seluruh kewajibanmu. Kewajiban pancayatnya terpenuhi, kewajiban kremen terpenuhi, kewajiban kebutuhan diri, anak, istri, dan keluarga lainnya terpenuhi, kebutuhan masa depan juga terpenuhi. Maka di situ ada tangan Tuhan yang membuka jalan kehidupanmu. Dan di setiap keharmonisan antar keluarga, antar diri, di situ ada tangan Tuhan. Jadi Tuhan berfungsi
dalam diri, tugas Tuhan memiliki kuasa atas diri menciptakan keselamatan atau rahayu, kesejahteraan atau rahajeng dan jagadite atau kedamaian, keharmonisan. Ini jelas. Lalu di balik itu ada kekuatan setan, iblis, berhala, buta kala yang berfungsi untuk mencoba menggoda, menguji manusia. Jadi jika diri ada dalam cobaan dan godaan, dalam ujian, berarti kita sedang dekat dengan setan. Jangan mengatakan dekat dengan Tuhan. Dekat dengan setan berarti kita teruji dan digoda. Semakin besar cobaan dan godaan, kita semakin jauh menyimpang dengan garis ketuhanan. Walaupun bakti kita luar biasa, pengabdian kita luar biasa, ada hal-hal yang belum kita pahami sehingga terjadi penuh dengan cobaan, godaan, hambatan, rintangan, dan ujian. Nah, untuk itu perlu kita belajar yang baik dan benar. Perlu kita menata diri yang baik dan benar. Dan paham tentang rel dalam mempelajarkan diri. Khusus terutama bagi umat Hindu Bali yang ingin masuk ke dunia spiritual lewat ajaran Kanda 4 dan Dasaksara. Perlu sematon semua, saudara-saudara semua, pahami bahwa di Bali ada konsep Kanda 4. Ilmu pengetahuan Kanda 4. Ini ilmu, bukan nyamuk 4. Ya. Perlu dipahami perbedaan antara nyamuk 4 dan Kanda 4. Ya. Kalau Kanda 4 itu suatu ilmu yang mengkaji, menguji, membuktikan, dan menganalisa secara logis dan rasional tentang seluruh kekuatan yang ada di bumi ini, yang terdiri dari angin, api, sinar, air, dan bumi, atau Bayu Tejo Apah Pertiwi. Ya, dan terdiri dari makhluk astral yang ada di bumi, yaitu makhluk halus, makhluk gaib, makhluk suci. Ada kekuatan-kekuatan detail, kegaiban yang sangat keras dan tajam, kejam bahkan. Yaitu yang disebut dengan Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, Iwija Sakti. Nah, itu ada kekuatan-kekuatan Durga, panas, ada Durga Petak, Durga Bang, Durga Jenar, Durga Pancawarna. Ada Sabtu Durga Murti, Ayu Masranda, Nila Saraya, Semara Bawa, Dewi Durga, Betari Durga, Durga Berawi. Ini semua kekuatan-kekuatan yang ada di bumi. Kemudian ada sat dan energi. Seluruh itu terangkum dalam pengetahuan Kanda 4. Sedangkan nyamuk 4 itu hanya bagian terkecil dari Kanda 4 itu sendiri. Misalnya, jika masih bayi, nyamuk 4-nya adalah isa lahir, isa labir, imakair. Lebih tinggi lagi, Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja. Lebih tinggi lagi, Ratu Ngurah, Ratu Wayan, Ratu Madir, Ratu Nyoman, Ratu Sangyang Gilimaya. Inilah nyamuk 4. Bagi seorang siwa, maka nyamuk 4-nya adalah Ratu Ngurah Sapu Jagat, Ratu Wayan Besati, Ratu Nakajang, Ratu Nyoman Sarya, Ratu Sangyang Gilimaya. Dan memiliki kekuatan Kanda 4 Subiksa, Ipod, Gala, Ikrode, Isari, Israp, Imaha, Nurasi. Agar tubuhnya bisa memancarkan kekuatan sinar Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, dan Siwa. Sedangkan di bawahnya, jika orang bergerak dalam konsep kediatmikan budaya, ya, di situ ada Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, Iwija Sakti. Ya. Dan ini adalah kekuatan-kekuatan astral yang ada di bumi. Sekarang kalau bergerak di dalam kediatmikan dewa, ya, di situ ada Betara Bayu, Betara Imai, Salicin, Sayang Tai, dan Betara Indra.
Jadi dunia kediatmikan itu ada dua. Ada konsep, ada kediatmikan, konsep budaya, dan konsep kedewaya. Konsep dewayanya terdiri dari kekuatan Ratu Rasa Bejagat, ya, Kandung Patsari, Kandung Patsubiksa, dan yang melahirkan kekuatan Pancabayu, ya. Batara Bayu, Batara Ame, Salicin, Sangyang Tadra, dan Batara Indra. Sedangkan untuk kedatmikan budaya, itu ada Anggapati, Rajapati, Banaspati, Banaspati Raja, ada Durga Petak, Durga Bang, Durjonar, Durang, Durman Cawarna. Kemudian ada Sabtu Durga Murti dan makhluk-makhluk penghuni bumi. Seperti misalnya yang Anggapati membawahi Ibu Tel Putih yang beranggotakan seisring Gua Raja Tepi Segara Batu Gigit. Sedangkan Rajapati membawahi kekuatan Setra Genomai Catus Pada Perluan Tumah Margi Karangker Tegal Angker. Banaspati Raja membawahi Telaga Danu Dekat Panggung Curan Campuran Arus Tegal Pesat Segara Asat. Banaspati membawahi kekuatan Gunung Bukit Torogan Tegal Linggah. Jadi seluruh kekuatan yang ada di bumi ini di bawah kendali daripada Anggapati. Maka Anggapati jika memang betul-betul bisa menjadikan Nyama, tentu diri harus memiliki kemampuan super. Jika tidak memiliki kemampuan super, bukan kita yang dijadikan, bukan kita yang bisa mengendalikan Nyamupat itu. Justru berbalik, kita yang dikendalikan oleh Nyamupat. Lalu setelah kita dikendalikan oleh Nyamupat, berubahlah mental moral kita, perilaku kita. Jadi temperamen kasar, angkuh, sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling sakti, merasa diri paling bisa, dan lain sebagainya. Nah, lalu lupa diri bahwa sehebat apapun manusia, hanya sebutir debu di gurun pasir. Sehebat apapun manusia, hanya setitik air di samudera luas. Tak ada kesombongan yang bisa kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Selama napas kita masih membutuhkan angin, selama tubuh kita masih membutuhkan kehangatan, selama mata kita masih membutuhkan sinar penerang, selama jiwa kita melek kesejukan, dan selama tubuh kita masih menginjak di bumi ini, maka selama itu manusia tak ada yang sempurna. Jadi di atas langit ada langit. Tak ada yang pantas diagungkan, tak ada yang pantas disombongkan sebagai seorang yang belajar Kandung 4 jika paham akan dirinya. Tak ada keabadian dalam hidup sesakti apapun manusia. Karena apa? Yang abadi itulah siklus hidup, lahir, hidup, dan mati. Inilah yang abadi dalam perjalanan manusia. Jadi ini perlu dipahami sebagai pembuka dari kami, supaya kita menyadari bagaimana kita sesungguhnya. Karena mempelajari Kandung 4, jika kita hanya paham sepotong-sepotong, dikutip sana, kutip sini, dari lontar A, lontar B, tanpa kita tahu benang merahnya di mana, ya, inti sarinya di mana, korelasi koneksinya di mana, maka kita akan menjadi kaku dan merasa diri paling benar. Kenapa bisa merasa diri paling benar? Karena kita tidak punya pembanding dalam diri. Nah, pada saat ini Tiang ingin menyampaikan langkah-langkah apa dan apa saja yang harus dilakukan jika ingin belajar Kandung 4.